Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Lari nih setan. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Lahu mulkus samawati wal ardh. Yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun wa kullu nas dakhiluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil sebelah kanan rabbil alamin. Ya tegasnya marah dia bilang kenapa Ustaz kebelakannya terus. Pertama-tama dan utama yang saya hormati, saya muliakan segenap keluarga besar almarhum Bapak Bambang Sumitro. Mudah-mudahan seluruh keluarga yang ditinggal oleh beliau dapat tabah, sabar, serta tulus ikhlas dalam melepaskan kepergian almarhum. Insya Allah pahala tabah dan kesabaran itu tidak ada batasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang saya hormati, saya muliakan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para ustadz yang sempat hadir, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di tengah-tengah kita alhamdulillah hadir Bapak Ketua RW 08 Kelurahan Manggala. 07. Berarti salah pelanggan. 08 tadi ngabilang ini bola aku. 07. Bapak Detrandes Ramli Ibrahim MSI. Alhamdulillah kita doakan selalu mudah-mudahan panjang umur sehat selalu. Amin. Iya, saya selalu itu cari Pak RT, Pak RW, Pak. Iya, karena kalau ada urusan keluarga biasanya kita berhubungan lebih dulu beliau, betul? Karena harus ada izin dari Pak RT, Pak RW. Kalau ada diurus kakak, KTP, apalagi kalau mau kita bantuan. Betul? Cuma satu di harapanku ini, mudah-mudahan Pak RT, Pak RW ini tidak mengarahkan kepada salah satu pilihan. Betul tidak? Kemudian sahabat saya, kakanda saya, Ustadz Umar, SPD, SKM, selaku kori kita telah membacakan ayat suci Al-Quran. Masya Allah suaranya begitu merdu, ya, sangat syahdu sekali, menyentuh kalbu kita. Apalagi lagu-lagunya, ya, qiraatnya luar biasa. Mudah-mudahan baik beliau selaku pembaca maupun kita semua yang mendengar sama-sama dapat rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasul berkata dalam sabdanya, siapa yang mendengarkan orang yang membaca Al-Quran maka dia dapat pahala sama dengan orang yang membaca. Makanya kalau ada orang mengaji, ibu, ya diam ki, jangan cerita, apalagi main HP kickball, ya, jangan, supaya dapat pahala juga, betul? Kemudian Bapak Ibu sekalian, sebelum saya lanjut, boleh kerjasama? Sekali lagi boleh kerjasama? Kalau boleh HP-nya dikantongin aja dulu. Kalau tidak siaran langsung Jaki, ya. Karena biasanya saya perhatikan kalau saya ceramah
Ya biasa saya berbusa-busa juga mulutku, bibirku ada busanya. Ternyata jamaah juga berbusa-busa ujung jarinya. Ya, setuju tidak? Insya Allah tidak lama ceramah, paling sekitar 15 menit lebih. Iya, Pak RW ini mau pulang nonton debat. Ya, ya, ya. Setuju? Bapak Ibu sekalian seluruh yang hadir, bagaimana kabar? Tak sehat? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah karena Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmatnya pada malam hari ini. Allah kasih kita kesehatan, yang dengan kesehatan itu Bapak Ibu sekalian kita bisa hadir di tempat ini. Dan siapa yang sehat maka sesungguhnya dialah orang yang kaya. Ustaz, kenapa bisa orang yang sehat itu kaya? Padahal tidak ada mobil mewahnya, rumahnya sederhana saja, uangnya tidak ada di pisotonya. Kenapa bisa kaya? Mau bukti bahwa orang sehat itu kaya? Mau bukti, Bu? Contoh kita ini bestiku. Ya. Siapa nama Kak? Ibu Tina, ya? Menghadap sini, ya. Ibu Tina, sehat tak matanya? Tunggu dulu, ini tidak bertanya. Coba. Sehat mata atau tidak? Sehat. Terang kelihatan tak? Kelihatan di wajah manisku. Kira-kira mau enggak biji mata yang sehat itu, 2 bola mata yang sehat itu, mau enggak diganti 2 miliar sama Pak RW dengan syarat mata buta? Mau? Ditingkatkan 5 miliar, 10 miliar. Ya biar maju 10 miliar tidak Anda kasih ke Pak RW. Tapi itulah bukti Bapak Ibu bahwa kesehatan itu adalah segala-galanya. Betul? Karena banyak orang memiliki banyak uang, tapi karena dia sakit-sakitan tidak nikmat rasanya banyaknya uangnya. Betul? Makanya siapa yang masih diberikan kesehatan oleh Allah, perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur kepada Allah selain mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi ala nikmati tatimmu sholihat, gunakanlah kesehatan itu untuk senantiasa beramal soleh, berbuat kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, malam ini Allah masih kasih nikmat hidup. Nikmat hidup masih keluar masuknya napas di hidung kita semua. Seluruh yang hadir khususnya ibu-ibu, saya tanya Ki malam ini, ibu masih bernapas toh? Masih toh? Karena masih bernapas, saya mau tanya Ki dulu. Ibu-ibu saja yang kutanya Pak, karena ibu-ibu itu yang senang berhitung. Betul tidak? Makanya ibu-ibu yang saya mau tanya, ibu, berapa kali keluar napas tak dalam 1 menit, keluar masuk dalam 1 menit? 1 menit ini besti aku tanya Ki. Berapa kali? Anda terhitung? Masa Anda terhitung? Anda terhitung atau tidak pernah dihitung? Pernah dihitung. Astaga, jadi apa? Jadi biasa dihitung. Sudah kuduga Pak, pasti uang jawabannya. Karena kalau uang itu ibu-ibu biar mengantuk, obatnya kalau dia mengantuk, kasih dia saja uang, pasti tidak mengantuk. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Kita bersyukur Allah masih kasih nikmat hidup, masih keluar masuk napas di hidung kita. Dan inilah yang membedakan kita dengan almarhum Bapak Bambang Sumitro. Kenapa dikatakan beliau meninggal? Kenapa dikatakan beliau wafat? Karena salah satu gejalanya, salah satu tandanya adalah napasnya sudah terhenti, sudah berhenti keluar masuk. Dan sadar atau tidak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah, beliau berkata, hidup itu singkat saja, singkat sekali karena 2 ditarikan nafas.
Satu tarikan napas ke dalam dan satu tarikan napas keluar. Kalau kita tarik ke dalam lalu tertarik keluar, gagal lagi kita tarik masuk, maka itu pertanda kita sudah wafat atau maka selagi hidup, sekali lagi perbaiki dan tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah selagi hidup. Dan bukti syukur yang terbaik di hadapan Allah, menggunakan nikmat hidup itu untuk senantiasa berbekal menuju kepada kehidupan yang abadi, dengan jalan melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, dengan jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam mari kita senantiasa sampaikan, kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang bosan-bosan berselawat, karena salah satu amalan yang bisa mengantarkan seseorang husnul khatimah adalah dengan amalan selawat. Disebutkan dalam kitab Kifayatul Adqiya, suatu ketika malaikat maut, sang pencabut nyawa, pernah mendatangi baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata malaikat maut? Ya Rasulullah, sampaikan kepada umatmu, siapa yang banyak salawatnya kepadamu, maka nanti pada saat dia sakaratul maut, saya akan cabut nyawanya dengan penuh kelembutan, seperti mencabut nyawa para nabi dan rasul. Kita ini semua Bapak Ibu sekalian bukan nabi, bukan rasul, bukan keluarga nabi, bukan keluarganya rasul. Oleh karena itu, salah satu berita gembira dari malaikat maut, siapa yang banyak bersalawat kepada baginda nabi, maka nanti akan dicabut nyawanya dengan penuh kelembutan, seperti embun yang jatuh di atas daun talas. Ibu pernah biasa lihat daun talas? Kita tahu di daun talas paco, di Makassar, paco. Nah, ada miripnya itu paco, yang waktu viral-viralnya kembang bunga-bunga, namanya biasa disebut itu ibu-ibu saya yang risi dengar janda gatal. Ada di begitu, dia bilang bunga janda gatal. Aku bilang seandainya saya janda, maka saya akan bentuk persatuan janda. Protes itu. Kenapa ada bunga janda gatal? Betul tidak? Ada juga janda bolong. Coba saya Pak janda ke protes gitu. Iya, masa janda dijadikan bunga-bunga? Ya, Bapak Ibu sekalian, makanya berrajin-rajin bersalawat. Dan salah satu manfaat, ya, keutamaan salawat adalah siapa yang rajin bersalawat, maka hatinya akan tenang, hatinya akan bening, hatinya akan tentram. Makanya ibu, kalau ada suami tak suka marah, ya, suka marah, kemudian mudah tersinggung, ya, salah satu amalannya adalah bacakan saja salawat. Ya, bacakan salawat di saat buatkan dia minuman kesukaannya. Misalnya suka minum kopi, suka minum teh atau susu, bacakan saja salawat. Kata guru saya, bacakan salawat 7 kali dengan cara pada saat aduk dari kanan ke kiri, bacakan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 7 kali ibu. Kemudian baca ya Latif, ya Latifu, ya Latifu, ya Latifu 7 kali. Ya Allah yang maha lembut, melembutkan hati, lembutkan hatinya suamiku, ya, agar tidak mudah marah, agar tidak mudah tersinggung. Baru tiup-tiup nih. Ya, Bapak Ibu sekalian, seluruh yang hadir yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jamaah, suatu ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sementara duduk-duduk di depan rumahnya. Di saat beliau duduk-duduk, tiba-tiba ada mayat digotong lewat di depannya.
diantar menuju ke pekuburan. Lalu mayat ini diceritakan namanya, sambil diceritakan namanya sambil dipuji-puji oleh pengantarnya. Ibaratnya Pak Bambang digotong, di mana dikubur beliau? Hertasni. Iya. Misalnya, pada saat digotong, ini seluruh pengantar berkata, baik namamu kau ini Pak Bambang ini Pak Bambang ini tidak pernah marah, tidak pernah keluar kata-kata kotor dari mulutnya, murah senyum, kalau ketemu ki ngumpul-ngumpul, banyak bercandanya, pokoknya baik sekali nih orang. Ibaratnya begitu. Tidak lama kemudian, selang beberapa menit, ada lagi mayat digotong, ya bersama. Sambil masih duduk Rasulullah bersama dengan sahabat ini, ya sambil ini mayat yang digotong, sambil dicerita juga kejelekannya. Ibaratnya mayat ini namanya Mr. A. Ya, Mr. A. Tidak mau sebut nama karena sih ada orangnya sini. Ya, apalagi kejelek ini ceritanya ini. Mr. A ini diantar ke digotong. Lalu pengantar ini berkata, oh kok dalam namamu kau ini si A, jelek namamu kau si Pak. Pokoknya kalau ada kerusuhan di lorong, dia bisa mulai pasimu. Baru itu tuh ayamku yang ada di sekitar rumah, dia semua yang ambil. Misalnya, akhirnya setelah lewat itu semua, setiap lewat itu pada saat gotongan pertama, Rasulullah mengucapkan kata al-wajibat. Pada saat digotong mayat yang kedua, Rasulullah pun berkata al-wajibat. Setelah lewat, Umar radhiyallahu anha, sahabat Rasulullah penasaran, bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tadi saya dengar engkau ya Rasulullah mengucapkan kata al-wajibat 2 kali. Pada saat pertama mayat yang digotong diceritakan kebaikannya oleh pengantarnya, engkau berkata al-wajibat. Kemudian pada saat mayat yang kedua digotong diceritakan kejelekannya, engkau pun berkata al-wajibat. Ya Rasulullah, apa maksudnya?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Umar, jenazah yang digotong pertama dan diceritakan kebaikannya. Kenapa saya katakan al-wajibat? Karena jenazah yang diceritakan kebaikannya, maka wajib bagi Allah memasukkan dia ke dalam surga. Dan jenazah yang kedua diceritakan kejelekannya, al-wajibat, maka itu pula neraka tempatnya. Oleh karena itu dari hadis ini Bapak Ibu sekalian dapat kita mengambil inspirasi. Dan kita simpulkan bahwa siapa yang meninggal dunia lalu ada beberapa orang yang bersaksi bahwa dia orang baik, tetangga kirinya berkata orang baik, tetangga kanannya berkata orang baik, depan berkata orang baik, belakang berkata orang baik, apalagi banyak yang mengatakan beliau orang baik, maka orang itu akan mendapatkan nikmat dalam kuburnya berupa nikmat-nikmat surga, dan Allah akan masukkan dalam dia ke surga. Pertanyaannya, apakah almarhum ini Bapak Ibu sekalian insya Allah dimuliakan oleh Allah, apakah beliau orang baik? Baik? Alhamdulillah, terbukti, saya yakin dan percaya pasti beliau orang baik. Kenapa? Karena kalau kuliah kini boleh jadi hampir semua warga kompleks ini berkumpul. Betul? Betul. Iya Pak, tentara gitu kalau orang baik. Pernah kata Sia di sekitar sana Besti, sekitar Swiss. Do you know Swiss? Swiss seputar, anggaplah seputar wilayah Sudiang. Ya. Itu saya datang Pak, kurang 10 menit, jam 9 belum dimulai acara. Saya bilang kenapa belum dimulai? Nah bilang Pak RW, ditunggu-tunggu dulu warga ya Ustaz. Siapa tahu ada tambahannya. Yang ada cuma 8 orang. Oh Masya Allah, karena lama dimulai Pak. Ya, itu laki-laki yang 3 orang, 2 orang minta izin mau pergi masjid dulu buang air.
Yang 2 orang perempuan masuk atur-atur kue. Saya yang berdiri dari tempat ku datangi itu, yang 3 orang yang masih duduk. Jangan memang kau pergi, kalau pergi ke tidak jadi ke ceramah. Setelah saya ceramah, saya bertanya pada Pak RW, Pak RW, di mana semua warga tak? Kenapa ini? Nah, 8 orang sih. Apa nak bilang Pak RW? Iya, barangkali Ustaz, karena kalau saya dengar-dengar terpaksa mami saya cerita Ustaz, karena saya juga malu-malu sama kita. Iya, terpaksa mami Ustaz saya cerita ini. Ini mami 8 orang yang tidak pernah ajak dia bertengkar. Karena itu yang meninggal ibu-ibu. Karena biasanya memang yang biasa bertengkar itu ibu-ibu. Ini apa yang biasa bertengkar? Karena biasanya ibu-ibu yang bikin bertengkar adalah gara-gara oh sih, pengalaman hasil. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, oleh karena itu kalau ada orang yang meninggal sejelek apapun dia, jangan lalu diceritakan kejelekannya. Kenapa? Karena setiap orang pasti walau jelek bagaimana pasti ada kebaikannya. Betul tidak? Iya, ada bukti. Ada masjid itu jadi, yang makanya jangan benci bagaimana itu peminum ballo. Iya. Karena ada masjid di sana, masjid terapung di Tallo, ya, di Tallo, Kecamatan Tallo. Itu masjid jadi dicor, jadi bangunannya gara-gara peminum ballo. Ngapain? Setiap sore habis dia minum, setelah nakana Mangkasar karena sakring sitang kami. Oh, bikin nih gotong royong Pak, nak kerja itu, nak kasih naik pasir, nak kasih naik batu, baru nacor apa yang bisa dicor, nak pasang batu apa yang bisa dipasang Pak. Iya, berarti dia jelek, minum ballo jelek, dia bermaksiat, tapi tetap ada kebaikannya. Makanya jangan justice orang bahwa dia jelek, lalu kita berkata dia akan masuk neraka. Belum tentu, betul? Belum tentu. Oh, iya. Yang bilang pasang bayang akan masuk surga belum tentu Pak, betul? Iya. Apalagi ustaz belum tentu. Banyak ustaz itu ya yang akan banyak sekali pertanyaannya nanti di hari kemudian. Makanya saya juga oh ya Allah, kadang kalau pulang itu saya kadang duduk ya Allah, bagaimana ini saya nanti di, apalagi kalau ku dapat istriku belum sholat. Iya. Ibu, kalau nasuruh sholat suami jangan biasa tunda nah. Iya. Karena istri itu paling mudah masuk surga, ya. Paling mudah masuk surga. Syaratnya istri masuk surga 3 Cik. 1, yang penting jaga dia sholatnya. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga, taat pada suami. Dan salah satu bentuk ketaatan pada suami adalah tatkala suami memerintah kita beribadah kepada Allah, jangan senang menundanya. Setuju? Cinta enggak pada suami Bu? Kok loyo? Rupanya cintanya sudah loyo Pak. Pertanyaan lagi, cinta enggak sama suami? Mau enggak cintanya dibawa dari dunia sampai akhirat? Bapak cinta enggak sama istri? Yang di sana tidak berjawab berarti ada niat. Niat apa maksudnya Ustaz? Niat memperbaiki keluarga. Cinta enggak sama suami Pak? Istri Pak? Cinta dong? Nah sekarang buktikan dulu cintanya. Buktikan dulu cintanya Pak. Kan kita biasa ini berkata cinta istri, sayang bunda ya kan? Pak. Ibarat naik sampan, perahu sampan Pak, bersama dengan istri. Tiba-tiba perahu tak bocor Pak. Yang mana duluan diambil? Pelampung atau istri? Jangan ketawa. Mau dites cintanya. Mau dites cintanya. Pak. Yang mana duluan diambil? Pelampung atau istri? Pelampung. Pelampung. Bagus di sini tahu bapak-bapak. Pernah ke ceramah Jene Ponto? Ada orang Jene Ponto sini. Aku bilang, keren. Ibarat naik sampan keren.
tiba-tiba sampan tak bocor karain, ang kariya rong kial le karain, palampung atau bayrenta, nakana bayreng Ustaz. Kena nga pa na bayrenta kial le riyaw karain, nakana bayreng ko panjari palampung. Amawang ko bunda. Bapak Ibu sekalian, insya Allah dimuliakan oleh Allah. Karena hidup ini singkat, kita semua akan mati. Maka Bapak Ibu sekalian, jangan takut mati, karena kematian sudah pasti akan menemui kita. Suka atau tidak, siap atau tidak, pasti kematian akan datang menemui kita. Ibu, jangan takut mati. Apa yang harus kita takutkan, Ustaz? Takutlah jangan sampai kematian datang menemui kita, lalu kita tidak memiliki bekal yang cukup, lalu kita tidak memiliki bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, biasa kita pergi rekreasi? Di mana kita biasa pergi rekreasi? Wisata kebun, ya, di pantai Tanjung Bayam, Tanjung Angin Mamiri, ya. Kalau pergi ke rekreasi bawa bekal atau tidak? Saya yakin percaya bawa. Misalnya kita mau berangkat ke wisata kebun, Jalan Malino misalnya, lusa hari Minggu, maka pada hari Sabtu saya yakin dan percaya ibu-ibu sudah mulai sibuk, betul? Ada yang pergi cari daun pisang di pasar Jongkok. Ada yang dah suruh suaminya pergi parut kelapa, dan suruh juga anaknya pergi di penjual ayam potong, dan suruh panjang rapa-rapa jangan potong. Untuk apa itu? Untuk bikin buras, untuk dibikin bekal, mau dibikin ayam goreng, mau dibikin ayam opor, betul? Kalau pergi rekreasi saja Bapak Ibu kita mau membawa bekal, apalagi kalau kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Bapak Ibu sekalian, disebutkan dalam kitab Al-Mizan Al-Amal yang ditulis oleh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, ada beberapa amalan penting yang harus kita jaga. Dan amalan ini erat kaitannya apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda, al-jannatu mustaqatu arba'ati nafar. Surga itu sangat dirindukan kepada 4 golongan manusia. Golongan yang pertama adalah tali'ul Quran, yaitu mereka yang senantiasa membaca Al-Quran. Golongan yang kedua adalah wa mut'imul jian. Golongan yang ketiga adalah wahafisil lisan, dan golongan yang keempat adalah wasaumi fi Ramadan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, salah satu bukti nyata yang dapat kita saksikan, dan kejadian ini terjadi di kota Kendari. 15 tahun ini almarhum Bapak Ibu, dia dikubur. Ada guru SD di kota Kendari, 15 tahun dia meninggal Pak. Setelah 15 tahun kuburannya kena pelebaran jalan. Setelah digali, pemerintah Kota Kendari menginformasikan, siapa yang punya keluarga yang dikuburkan di situ kena pelebaran jalan, maka silahkan datang gali sendiri. Kalau dia datang gali sendiri, maka dia diberikan ganti untung. Jadi bukan ganti rugi, ganti untung. Iya. Tapi siapa yang kuburan keluarganya dipindahkan oleh petugas atau dipindahkan oleh pemborong, maka tidak dapat ganti rugi. Jangankan ganti untung, ganti rugi pun tidak dapat. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka seluruh keluarganya datang berbondong-bondong pindahkan kuburannya. Digalilah kuburan itu. Subhanallah, Masya Allah, ada salah satu kuburan yang sudah 15 tahun nih. Sudah 15 tahun dikubur. Setelah digali, ternyata papan penutupnya masih utuh. Kedua, kain kafannya masih utuh. Selain kain kafannya utuh, jasadnya orang ini, mayat ini masih utuh. Subhanallah. Padahal lagunya Roma Irama berkata, ketika kita sudah dikubur, jadi santapan cacing tanah, hingga yang tertinggal kerangka, begitulah suratan badan ke bumi dikembalikan. Kok beda ini dengan lagunya Roma Irama? Iya.
Ternyata ada yang tanyakan kepada anaknya, apa amalannya almarhum semasa hidupnya sehingga jasadnya masih utuh. Ternyata Bapak Ibu, amalannya adalah almarhum itu, orang itu tidak pernah tidur, tidak akan tidur sebelum dia membaca Al-Quran. Bahkan kepala sekolahnya bersaksi, ketika dia di sekolah sebelum masuk mengajar di kelas, dia membaca Al-Quran dulu di kantornya. Subhanallah. Maka pantas kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingatkan kepada kita, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an akan datang memberikan syafaat kepada sahabatnya pada hari kiamat. Siapa sahabat Al-Qur'an itu? Adalah mereka yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Bahkan Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, siapa yang membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, maka ketika dia meninggal keesokan harinya, maka dia akan terbebas dari fitnah kubur, alias siksa kubur. Ibu, ada semua di Quran tadi rumah tuh? Alhamdulillah. Ya, biasa dibuka, biasa dibaca. Iya, kebanyak juga itu orang Al-Qur'annya ada di rumah, tapi tidak pernah dibuka, tidak pernah dibaca. Lebih sering buka HP daripada buka Quran. Berapa kali dibuka HP ya? Bangun pagi buka mau makan buka pergi kerja buka tiba di tempat kerja buka pulang kerja buka mau tidur buka Masya Allah. Weh anak yang selalu HP nulian Al-Quranmu selalu baca, yang selalu TikTok dengan YouTube saja nulian. Alhamdulillah. Iya, itu baru anak yang soleh. Tolong ibumu, karena kalau kamu rajin baca Quran, insya Allah ibumu masuk surga. Mau masuk surga ibumu tidak? Mau masuk surga tidak? Kalau mau masuk surga rajin baca Quran. Bagus kita ini. Iya. Karena kalau ditanya mau masuk surga, mau. Pernah ceramah di Jenetan lah, ada anak-anak tanya mau masuk surga. Dua orang yang berkata mau. Yang satu bertanya, kenapa kita tidak mungkin masuk surga? Nah bilang, ada pesannya bapakku, yang kau masuk surga, masuk tentara kau saja. Salah paham nih. Bapak Ibu sekalian, makanya rajin-rajin Quran, baca Quran Pak. Jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Imam An-Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan yang disebut sebagai ahli Quran bukan mereka yang membaca Al-Quran tamat Al-Quran pada saat bulan Ramadan saja. Karena ada orang itu rajin membaca Al-Quran nanti pada bulan Ramadan. Betul tidak? Nabalaktom itu bacaannya tanpa memperhatikan panjang pendeknya, tajwidnya. Bahkan biasa di masjid Muhajirin situ, di komplek Berlian, saking nabalaknya mau tamat bacaan Al-Qurannya selama bulan Ramadan. Ustadz Samsir ceramah di atas, dia baca Quran di bawah. Ada biasa begitu tuh? Ada? Yang begitu Bu. Pahala baca mendengar ceramah jauh lebih baik daripada baca Quran. Kenapa Ustaz? Imam Syafi'i berkata, siapa yang mendengarkan ceramah atau hadir di majelis ilmu, itu pahalanya jauh lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Sama malam ini. Ini adalah majelis ilmu dibentuk majelis tasiyah, tapi di dalamnya ada majelis ilmu. Maka kita semua insya Allah dapat pahala dari Allah lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Betul tidak? Iya, karena kalau kutanya ke ibu malam ini, kira-kira ada di antara kita pulang dari sini bisa sholat sunnah 1000 rakaat? Tidak ada. Kandal-kandal kalau ada. Iya. Jangankan 1000 rakaat, sholat tarawih saja Pak.
Berapa rakaat dikerja di masjid Muhajirin di sini? 20 atau 8 rakaat? 8. Tapi ini 15 menit, 20 menit duduk-duduk di sini, insya Allah dapat berkah dari Allah sama dengan pahala 1000 rakaat. Alhamdulillah. Rajin baca Quran. Kenapa orang yang ahli Quran tidak dimakan cacing tanah? Kenapa? Karena fakta hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata Pak, orang yang rajin baca Quran itu syafaat Al-Quran akan membungkus dia pada saat setelah dimandikan, mandi bersih. Nah, bilang orang Makassar ke jadi paralu, ya. Kalau sudah mandi bersih, sudah diwudukan, sebelum dikapani, maka itu pahala bacaan Qurannya masuk dalam pelukan dadanya. Ini jelas Pak hadisnya. Dalam pelukan dada. Kemudian baru dikapani. Setelah itu almarhum karena ahli Quran ini Bapak Bambang Sumitro misalnya, dibawalah ke kuburan. Setelah dikubur, hadis pun menjelaskan bahwa 40 langkah setelah seluruh pengantar jenazah pulang ke rumahnya masing-masing, maka Allah utus 2 malaikat untuk datang bertanya kepada almarhum, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Begitu datang malaikat Munkar dan malaikat Nakir membangunkan almarhum, maka sebelum ditanya, ternyata pahala bacaan Al-Quran itu keluar dari sela-sela dadanya dalam bentuk cahaya, berdiri di samping kanannya. Kemudian karena dia laki-laki berdiri layaknya wajahnya laki-laki yang tampan bercahaya. Kaget malaikat Munkar dan Nakir, lalu bertanya, siapa engkau? Kenapa engkau ada berdiri di situ? Padahal saya akan bertanya kepada Bapak Bambang Sumitro bin Mukhtar, mengapa engkau berdiri di situ? Siapa kamu, wahai fulan? Apa jawabannya anak muda yang bercahaya itu? Saya adalah bacaan Al-Qur'annya. Saya adalah amal solehnya. Oleh karenanya, wahai malaikat Munkar, jangan persulit sahabatku hari ini. Itu Bu, kalau sahabat luar biasa. Kan kadang sahabat itu lebih rela berkorban daripada saudara kandung. Betul tidak? Betul? Makanya jadikan Al-Quran itu sebagai sahabat kita. Sahabat di dunia belum tentu mampu selamatkan kita di akhirat. Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabatnya, dia akan mendapatkan keberkahan di dunia, terlebih keberkahan di alam akhirat. Bapak Ibu sekalian. Kemudian amalan yang harus kita perkuat dan harus jaga adalah sholat. Jaga sholat tak. Jangan biasakan lalaikan sholat tak, yang biasakan ya tunda sholat tak. Ibu mohon maaf ini Ibu, bukan ku justice ya, bukan ku benci perempuan, bukan ku benci ibu-ibu, karena ada juga istriku ibu-ibu. Iya, cuma biasa yang lebih sering menunda sholat itu adalah perempuan, betul? Iya, apalagi kalau ada pesta Pak. Pesta pengantin, di gedung, Masya Allah, betul tidak? Biasa lewat sholat duhur, sholat asar Pak, tidak dikerjakan, betul? Padahal sholat itu adalah kunci dari segala amal kebaikan. As-salatu miftahul khair, bahkan kuncinya surga Bu. As-salatu miftahul jannah. Makanya jaga sholat tak, karena ketika datang malaikat Munkar dan Nakir nanti bertanya, pada saat kita berada di alam kubur, dengan pertanyaannya, apa pertanyaannya? Kalau kita pikir-pikir, lebih mudah pertanyaannya ini daripada pertanyaan debat malam ini. Lebih mudah. Kenapa? Karena kalau dilihat soalnya kayak soal anak STJ. Apa soalnya? Yang pertama ngebaca malaikat Munkar, wahai Bambang Sumitro. Mengapa kita biar nih anak-anak lari-lari, tidak apa-apa ya. Begitu juga memang anak-anak. Itu yang salah kalau neneknya lari-lari. Iya, dulu mau bunda. Iya, ya, tidak apa-apa tahu. Ini masih kecil suka menolong ini. Haus ki. Iya, iya, iya. Lanjut. Soal pertama dari malaikat Munkar, man rabbuka? Siapa Tuhanmu?
Gampang aja. Allah tuh rasanya anaknya. Allah. Soal kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Apa nasinya? Nasi saja. Yang ketiga, pertanyaannya soal ketiga, madinuka? Apa agamamu? Apa nasinya? Yang keempat, ma kitabuka? Apa kitabmu? Aina kiblatka? Di mana kiblatmu? Bakkatul Mukarramah. Mana saya Pak? Anak-anak saja tahu, tapi itu di sini. Kalau di dalam kubur belum tentu bisa menjawab. Unatena sambayang. Karena apa? Disebutkan dalam kitab, sholat itu kuncinya pertanyaannya siapa yang jaga sholatnya, itu juga yang menjawab sholat. Iya. Karena kita selalu takbiratul ihram, maka ketika malaikat mungkar bertanya man rabbuka, kita biasa Allahu Akbar, maka terjawab dengan sendiri dari amalan sholat Allahu Rabbi. Begitu Pak. Bahkan apa yang akan meluaskan kuburan kita, salah satu amalannya adalah gerakan ruku, sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Usul. Ia lagi-lagi Imam Al-Ghazali tulis, gerakan ruku itulah amalannya, pahalanya, keutamanya yang akan meluaskan kuburan kita. Makanya jangan tunda sholat, jangan lalaikan sholat. Kan lala sholat itu ada 3. 1, lalai dari waktunya, biasa tunda-tunda. Apalagi ibu-ibu itu sering tunda-tunda sholat. Apalagi kalau ada pengantin. Misalnya tuh, anggaplah contoh ini, Pak RW mau menikah, contoh nih. Contoh, bukan kode. Anggaplah Pak RW mau menikah. Akad nikahnya di Palangga jam 10 pagi. Maka kira-kira ibu, idealnya kita antar Pak RW pergi menikah, idealnya berangkat dari sini jam berapa? Ya, karena kan jam 10 akad nikah, perjalanan 1 jam lah. Kira-kira idealnya jam berapa kita berangkat? Jam 9 paling lambat ya. Iya, itu pun kalau tidak ada macet. Iya, sepakat bapak-bapak datang mau mengantar Pak RW menikah hari Minggu jam 10 pagi. Oh, bapak-bapak tawa komplek berlian, permain datang semua bawa mobilnya. Iya, dan jajar di sini ada 70 mobil berjajar keluar. Siap-siapnya juga patwal Kak untuk dia antar liu-liu. Tapi setelah bapak-bapak bawa mobilnya, kan mobilnya tidak bawa dengan dirinya, kosong toh. Paling istrinya ikut 1. Setelah berkumpul mobil, kita belum berangkat. Nah jam 8 ada datang ini. Kenapa? Karena belum ada datang semua pembawa bosan. Ibu-ibu belum datang. Kenapa belum datang? Masih mau? Kami memang kalau perhatikan ya Pak, itu ibu-ibu lama itu mau deh. Karena kalau kuliah itu nadompul kirong dasar-dasar. Setelah dasar-dasar baru nagosok. Setelah nagosok baru nakuas. Setelah nakuas nacet. Apa catnya? Warna pink, warna ungu. Betul enggak Bu? Setelah itu selesai belum? Alisnya yang sudah cantik dari Allah natural, yang kita cinta karena natural, kita lihat dulu jatuh cinta kepadanya sehingga dia dipersunting karena natural. Akhirnya alasannya tumpul pangkal tumpul ujung, maka nacukur kisideng baru naganti aspal belok kanan. Setelah bentuk ini aspalnya apalagi belum selesai, bulu mata yang sudah halus ringan dipakai berkedip, motong dilihat tebal bulu matanya. Nakasih sideng, natambal. Setelah natambal nakasih lentik-lentik. Akhirnya apa? Setengah mati nih berkedip begini mami. Bahkan naatur kedipnya. Kenapa? Karena jatuh takut. Takut jatuh. Masya Allah. Akhirnya itu terlambat datang. Kita berangkat di sini jam 9 melewat. Ternyata pas di bundaran Samata macet total. Akhirnya sampai di Palangga jam 12 nih kurang 5 menit. Akbar tahu Riman Sigi kok. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Maka bapak-bapak karena dekat di masjid, keluar juga Pak RW, keluar Pak RT, keluar Pak Imam, keluar Pak KUA, dia bilang, karena terlambat Ki dan asami masjid, lebih bagus kita pergi sholat duhur dulu di masjid, sebentar baru dinikahkan Pak Ramli. Maka bapak-bapak ikut bersama Pak RT, ikut bersama Pak Imam, ikut bersama Pak KUA. Ibu-ibu yang lama datang, lama ditunggu, ternyata bukan masjid cari, masuk di bawah tenda, lalu dia serbu es buah. Betul tidak? Iya, makanya jangan ibu, karena kalau mati nanti itulah gerakan sholat dan pahala sholat dia akan menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Tidak bisa itu bu, dijawab pertanyaannya malaikat mungkar dan nakir sama dengan jawabannya anak-anak sekarang. Kalau anak-anak sekarang biasa lain ditanyakan lain tuh jawabannya. Iya, gak pernah ke ceramah di Pampang. Tahu di Pampang tuh? Nah kasih sama Google Maps. Itu Google Maps-nya salah titik. Karena salah titiknya, Nabi bilang juga itu Mbak Google, 200 meter dari depan belok kiri. Setelah itu saya ikuti belok kiri, begitu belok kiri, lorong buntu. Karena lorong buntu Pak, saya pulang keluar, lalu saya ikuti lagi. Sampai ke belakang, ternyata bukan tenda titiknya, empang. Empang di belakang itu Pak, di belakangnya Pampan 2. Oh Masya Allah, akhirnya pulang apa? Mutar. Pas di lorong, karena lorong kecil, ada anak-anak kayak usia 9 tahun, ada 12 tahun kayak itu di sana, ya, duduk-duduk di balai-balai. Bertiga waktu viral-viralnya lato-lato. Main lato-lato di situ, 3 orang main lato-lato. Waktu viral lato-lato itu di lorongku tidak bisa sekali kita tidur siang. Karena ujung lorong pukul lorong di luar semua anak-anak main lato-lato. Betul tidak? Di situ Mas singgah. Lalu ku tanya Ki, adik, mau tanya Ki, di mana lorong 8? Oh, sontak menjawab itu usia 9 bulan. Kamu 9 tahun, kamu nanya. Coba beda Bu, serius kita aja. Kalau begitu jawabannya, cucu tak balis kita tidak? Balis sih. Pasti kita ambil juga. Nah kerok tuh yang ambil itu. Motor di kucubit tapi malah kak. Takut kak. Iya. Jam berapa nih? Hah? Begini di Indonesia ini Pak RW. Indonesia itu tidak sama dengan orang Jepang. Kalau orang Jepang, apa nak bilang, itu nak kerja. Kalau orang Indonesia, lain ditanya, lain jawabannya. Karena saya tanya, jam berapa bilang? Apa jawabannya? Belum. Harusnya itu jawabannya, jam 9:30. Iya, perjanjian tadi 15 menit. Nah kita setuju. Nah ini sudah 45 menit. Iya. Jadi bagaimana lanjut tidak? Kalau lanjut itu namanya jam kerja. Kalau lewat dari jam kerja berarti lembur. Berarti ada lemburnya. Catat mami bilang lembur 1 jam. Ibu. Yang ketiga. Iya. Amalan yang paling bagus kita lakukan selama hidup ini, singkat saja, yang ketiga adalah wa mutu'imul jial. Rajin-rajin sedekah. Rajin-rajin sedekah. Jangan tunggu kaya baru sedekah. Karena sedekah itu dalam Al-Quran bukan perintahnya untuk orang kaya. Makanya cari dalilnya dalam Al-Quran, cari ayatnya dalam Al-Quran, tunjukkan kepada saya, ada tidak ayat yang menunjukkan bahwa yang wajib itu bersedekah orang yang kaya? Tidak. Justru yang ada dalam Al-Quran, yang wajib berzakat orang kaya. Tapi sedekah itu universal, terbuka untuk umum. Karena sedekah bukan persoalan banyaknya, tapi persoalan ikhlas. Sekarang itu banyak sekali yang bersedekah ini, apalagi musim caleg. Betul tidak? Paling tidak caleg itu sedekah senyum. Karena semua foto caleg semuanya senyum.
Tidak ada bicara kuliah fotonya marah. Tidak ada, semua senyum. Ada yang menulis, teyaki si kalupai. Kalau Allah, teyaki si kalupai, jangan ki saling lupa. Kau di kapan biasa lupa ki kalau naik mako? Ada kecale di sini? Ada? Ada? Mudah-mudahan bukan gitu yang menulis begitu. Allah. Rajin sedekah. Ibu memberi di saat uang banyak itu Pak, itu biasa. Contoh, ibu ada uang tadi dompet di situ 100 juta. Lalu Pak RW minta sumbangan 100.000 rupiah. Kita keluarkan 100.000, terasa tidak? Tidak, yang bilang terasa berarti kikir mintum. Tapi ada uang tabung di situ hanya 20.000. Tiba-tiba datang pengemis, nenek-nenek lewat di depan tak. Lalu dia ketuk pintu rumah tak. Lalu dia bilang, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab salamnya, Allah, kenapa ki nenek minta sedekah tak? 2 hari 2 malam tidak makan. Lalu kita keluarkan 10.000, terasa tidak Bu? Terasa. Iya. Terasa. Kenapa? 10.000 masih bisa beli tempe. Betul? Masih bisa makan dengan keluarga. Iya. Tapi Bapak Ibu sekalian, siapa yang memberi di saat sempit, maka itulah yang membuat Allah tersenyum. Siapa yang memberi di saat dia sempit, maka itulah membuat Allah takjub kepadanya. Ya, kalau ini dicerita kisah-kisah banyak sekali kisahnya, cuma makan waktu. Makanya Ibu, jangan gigit, jangan kisi batu, kata orang Makassar. Jangan pelit, jangan kikir. Rajin-rajin ki memberi. Kalau tidak bisa ki bersedekah dengan uang, sedekah dengan makanan. Tidak bisa sedekah dengan makanan, sedekah dengan minuman, air putih. Tidak bisa dengan minuman, sedekah dengan tenaga. Tidak bisa tenaga, sedekah dengan pemikiran. Tidak bisa sedekah pemikiran, sedekah dengan senyum saja. Rajin-rajin ki senyum, karena Rasul berkata dalam sabdanya, tabassufi wajhika as-sadaqah. Tak muri-muri, senyum pada wajahmu, itu juga sedekah. Makanya rajin-rajin ki sedekah. Karena kalau kita senyum kepada orang, lalu senyum tadi balas oleh orang itu, pasti langsung dirasa kebahagiaannya. Betul? Contoh, ibu senyum kepada saya, lalu saya balas dengan senyum, tak pasti langsung terasa di hati kita. Begitulah sedekah. Saat kita memberi kepada orang yang kesusahan, langsung terasa kebahagiaan itu. Dan tahu tidak, bukan hanya syafaat di dunia, sedekah itu kita dapatkan di akhirat pun, di alam kubur kita akan merasakan nikmatnya. Bagaimana itu pahala sedekah. Makanya banyak orang menyesal di alam kuburnya, berteriak ingin pulang. Disebutkan dalam surah Al-Munafikun. Bayangkan Allah tempatkan masalah sedekah ya di dalam surah Al-Munafikun. Kenapa ditempatkan di dalam surah Al-Munafikun? Karena rata-rata orang munafik enggan bersedekah. Tapi Allah tempatkan dalam surah Al-Munafikun. Apa firman Allah? Laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, kembalikan saya di dunia Allah, walau sebentar saja, walau 5 menit. Apa mau nak lakukan? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Saya mau bersedekah ya Allah, pulang bersedekah ya Allah, dan pulang berbuat baik ya Allah. Tapi apa kata mungkar? Terlambat kok. Kenapa baru kau menyesal? Dulu hidup kau di dunia tidak pernah bersedekah, maka selagi hidup di kandung badan, rajin-rajinlah bersedekah. Ibu terakhir untuk khusus keluarga almarhum, maksudnya anak-anaknya.
orang tua ta bapak ta tidak ada lagi na tunggu kecuali doa ta saja. Makanya rajin kita doakan almarhum, kemudian berbuat kebaikan, banyak-banyak baca Al-Quran. Insya Allah kalau anaknya baca Al-Quran, beliau juga akan dapatkan syafaat Al-Quran di alam kuburnya. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, suatu ketika orang di dalam kubur itu bertanya kepada malaikat mungkar, wahai malaikat, kenapa malam ini, hari ini gelap kuburanku, sempit kuburanku, panas kuburanku, padahal kemarin terang, luas, sejuk, nikmat. Kenapa malam ini, hari ini sempit, gelap, lagi panas? Apa kata mungkar? Apa kata malaikat? Kemarin kuburanmu terang, kemarin kuburanmu luas, kemarin kuburanmu sejuk, karena anak-anakmu ada yang berbuat kebaikan, ada yang mengaji, ada yang sedekah, ada yang berbakti pada orang tuanya, ada yang mendoakanmu. Hari ini kenapa gelap, kenapa sempit, kenapa panas? Karena ada di antara mereka yang bermaksiat. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua menjadi anak yang soleh dan soleha, senantiasa mendoakan kedua orang tua kita. Bapak Ibu, biar kita bilang mau lanjut, karena kuliah banyak nih tiling-tiling kepalanya. Ada yang melari turun, ada yang melari naik, ada yang ke samping kiri, ada yang samping kanan. Maka itu kode bahwa Ustadz sudah karena telah selesai juga debatkan. Karena banyak pendukungnya di sini Samsul ini. Ada pendukungnya Samsul. Bapak Ibu sekalian, ibu, jaga sholat, rajin baca Quran, rajin bersedekah. Nah, tak apa ada suami. Mari Bapak Ibu sekalian.